Naik, Gung. Ya, AR02, silakan Bang, nyalakan kamera Anda dulu. Oke. Oke, kenalan dulu Bang, silakan. Anda seorang Muslim. Ya, perkenalkan saya seorang Muslim. Saya mau bertanya, Dis, boleh gak? Oke, silakan. Menurut Bang Edis, kalau seseorang mengutuk makhluk yang lain, boleh gak itu? Mengutuk makhluk yang lain, ya tergantung. Kalau dia mengajarkan pengajaran sesat seperti contoh bahwasanya Muhammad meneruskan ajaran Yesus. Nah, itu karena begini ya. Muhammad yang dikenal oleh orang Islam itu adalah Muhammad versi hadis, bukan Muhammad versi Quran. Karena Muhammad di dalam Quran itu hanya disebutkan 4 kali sampai 5 kali, yang satu pakai Ahmad. Ya. Nah, kalau misalnya kita merujuk kepada sosok Muhammad di dalam Quran, maka sangat-sangat sulit disimpulkan bahwasanya Muhammad mengajarkan pengajaran yang lain. Sangat sulit. Tapi kalau Anda mengatakan sosok Muhammad sebagai nabi yang ada dalam Quran atau di dalam hadis, memang ya bisa dikatakan terkutuk. Ya, kenapa? Karena mengajarkan pengajaran yang berbeda. Contoh, saya kasih dulu contoh. Bentar, tenang. Nah, yang saya tanya. Iya, tadi pertanyaan Anda, bolehkah manusia mengutuk manusia lain? Makanya kamu dengerin jawaban saya dong. Iya, bolehkah manusia mengutuk orang lain? Betul? Jangan bisu-bisukan dong. Kenapa kau bisu-bisukan dirimu? Betul. Boleh gak manusia mengutuk makhluk yang lain? Bukan hanya tadi manusia. Sudah saya bilang, kalau dia mengajarkan pengajaran yang sesat, kenapa tidak? Contoh, kau diajarkan untuk membunuh, nanti habis bunuh kau masuk surga. Betul nggak? Kau diajarkan, kau pergi ke sana ngebom gereja, nanti kau masuk surga. Coba, ajaran seperti itu menurut Anda terkutuk nggak? Di mana ada ajaran seperti itu? Di mana? Ngebom gereja masuk surga, di mana itu? Oke, coba bukakan Quran surat At-Taubah 29. Oh, itu konteksnya. Iya, baca dulu. Jangan konteksnya dulu. Belum kau baca udah langsung konteks. Kau jagonya melintir. Coba buka At-Taubah 29, bacakan. Ya, At-Taubah itu kan tentang perang. Saya juga tahu, Dis. Baca dulu. Jangan kau fitnah isi Al-Quran. Baca dulu. Oke, begini aja. Yang saya tanya tadi kan, mengutuk itu perbuatan baik atau tidak? Kalau misalnya perbuatan baik, kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Berarti Yesus tidak baik. Kemana-mana sini orangnya. Kamu kenapa tidak nyambung dengan omongan saya? Kalau seseorang mengajarkan pengajaran yang menyesatkan, yang membawa orang kepada celaka dan kebinasaan, kenapa tidak? Contoh. Kamu lihat orang nih, dia nggak ngapa-ngapain, dia tidak melakukan sesuatu apapun, lalu tiba-tiba kamu datang ke situ ngerakit bom, lalu ngeledakin diri. Pertanyaan saya, ada apa tidak orang seperti itu? Itu namanya teroris. Iya, ada atau tidak orang seperti itu? Ada. Agamanya apa? Ajarannya apa? Begini. Langsung meninggal dia. Itu bukan permasalahan agama. Kalau masalah teroris itu problemnya di manusianya, bukan di agamanya. Alasan orang-orang yang merakit bom lalu ngeledakin gereja, alasannya alasan agama. Kamu jangan bohong. Gimana Islam mengajarkan merakit bom? Tadi baik. Bom. Saya kasih contoh Anda. Anda tahu gereja bom katedral di Surabaya, di Sidoarjo Surabaya, tahu? Sidoarjo. Sebentar ya, bom. Nih, pelaku bom katedral Surabaya. Jangan kau bilang bukan alasan agama. Nih, saya bacakan nih. Saya bacakan dulu. Saya bacakan.
Pelaku pengeboman di Surabaya Mei 2018 adalah satu keluarga yang berafiliasi dengan ICIS ya. Dipimpin oleh Dita Owe Priarto, seorang bundir. Ini melibatkan istri dan keempat anak mereka di 3 gereja berbeda, termasuk Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, dan Gereja Kristen Indonesia. Dita Owe Priarto, 47, ayah, meledakkan diri di Gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Terus Puji Kuswati, 43, ibu, meledakkan diri di Gereja Kristen Indonesia GKI di Ponegoro bersama kedua anak perempuannya. Kemudian Yusuf Fadil, umur 18-16, anak laki-laki, meledakkan diri di Gereja Santa Maria. Terus FS 11 nih, semua ini satu keluarga nih. Pertanyaan saya sama kamu, dia terinspirasi dari apa? Dari buku-buku bacaan yang Islami atau dari buku-buku bacaan yang Kristiani? Menurut saya itu problemnya ada di misi politik. ISIS itu kan bukan Yang saya tanya kepadamu, dia kebanyakan baca buku-buku yang Islami atau buku-buku yang Kristiani? Jadi menurut kamu itu sesuai dengan ajaran Islam? Pertanyaan saya, dia baca buku yang Kristiani atau Islami? Kristiani. Begini, Edis. Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Tadi kan menurut kamu. Nih, kalau dilihat mukanya pakai hijab, pakai jilbab. Nih, saya balikin kamera saya sebentar. Kamu memfitnah terus. Bagaimana kamu bisa memfitnah begitu? Lihat nih. Ini pelakunya kelihatan di sini. Kelihatan? Nih, kalau dari tampang-tampangnya hijab, jilbab, ya kan? Menurut Anda ini agamanya apa? Oke, jadi agama itu ditentukan oleh hijab, gitu. Nah, enggak, sekarang dari penampilan saja agamanya apa? Bukan, agama itu tidak ditentukan oleh penampilan. Jika kamu memastikan satu agama oleh penampilan, itu kalau penampilan begini, maka dapat disimpulkan apa yang dia baca? Kristen boleh gak pakai hijab menurut kamu? Aduh. Ini bukan masalah Kristen boleh atau tidak. Kalau penampilan begini, menurutmu imannya apa, agamanya apa? Kristen boleh gak pakai hijab? Kalau kita baca Kristen saja ya. Hijab, agamanya ini terus-menerus ya, terus-menerus kamu menipu diri sendiri. Saya bacakan. Kita sama-sama bacakan nih. Ayo, supaya kamu sadar, kamu ini memfitnah. Lihat. Keluarga pembom bundir di Surabaya tidak pernah ke Suriah. Kita bacakan. Bagaimana ya? Menurut tetangga, keluarga yang meletakkan pemboman terhadap 3 gereja di Surabaya hari Minggu adalah warga biasa yang menurut polisi tidak pernah melakukan perjalanan ke Suriah. 6 orang dari satu keluarga tersebut, termasuk ada perempuan berusia 8 tahun, meledakkan diri dan menyebabkan 4 orang tewas. Dita Patro berusia 48 tahun, membawa istrinya Puji Kuswati dan seterusnya nih. Bagaimana kehidupan mereka, latar belakang mereka? Ya, tetangga keluarga tersebut yang terkejut dengan berita ledakan bom tersebut mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda sebelumnya bahwa Puji dan seterusnya terjadi, nggak ada tanda-tanda. Nah, apa yang digambarkan mereka kepada ABC adalah sebuah keluarga yang bertindak normal seperti banyak keluarga lainnya. Bagaimana anak mereka bermain di jalan di depan rumah dan seterusnya. Dita itu orangnya baik, dikenal baik oleh tetangganya, juga aktif kegiatan. Warga biasa hidup di kompleks perumahan dan seterusnya. Anak-anaknya sering bermain di depan rumah kami dan bermain sepak bola. Nih, kelihatan nih. Oke, kepanjangan lihat tuh. Mereka melakukannya atas dasar apa itu? Jadi atas dasar ajaran Islam. Karena mereka percaya bahwasanya berbuat begitu masuk surga. Di mana Islam mengajarkan membawa masuk surga? Oke, coba Anda buka Quran surat At-Taubah ayat 29. Silakan baca. Anda berani? Buka. Baik, kita bukakan At-Taubah 29. Anda tidak percaya At-Taubah
Tadi kan yang dibahas 29. bom. Yang dibahas bom. Jadi di situ harus tertulis bom, ada gak? Emang Tuh, zaman kan. dulu udah ada bom. Ya, soalnya kalau masalah bom makanya jangan dikait-kaitan sama Al-Quran. Bunoy itu bisa apa saja. Bisa bom, bisa Tadi kamu merakit bom masuk bispok, surga. bisa apa Kata kamu saja. merakit bom masuk surga. Oke, coba nih kamu baca nih. Coba. Pergilah orang-orang. Pantesan kamu belum berangkat ngeledakin diri. Coba pergilah. Kamu baca perangilah aja, pergilah, nggak bisa baca kamu. Coba yuk. Baca. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kepada Allah. Nah, kepada Allah dan hari akhir. Oke, Tidak perangilah mengharamkan. orang-orang yang tidak Berarti beriman kepada jatuhnya Allah orang dan itu hari kafir akhir. ya? Pertanyaannya. Berarti jatuhnya kafir harobi. Oke, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak Berarti orang yang mengharamkan. harus diperangi jatuhnya kafir harobi, Dis. Tenang dulu. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pertanyaan saya, iman kepada Allah, Beriman kepada Tuhannya masing-masing. kepada Allah beriman nggak? Tuhannya masing-masing. Apakah Tuhannya adalah Allah? Apakah Tuhannya adalah Allah? Dalam keyakinan mereka, Tuhannya yang dianggap sang Iya, pencipta oleh Allah mereka. atau bukan? Ya kalau masalah nama itu terserah penyebutan mereka. Oh, berarti Allah boleh disebut dengan nama lain. Allah mempunyai banyak nama. Oke, berarti yang disembah oleh orang Hindu adalah Allah. Yang disembah oleh orang Hindu. Mulai blow on loh. Udah tidur sana di bawah sana. Mulai mulai blow on. Inilah teman-teman, kalau diskusi dengan orang-orang yang tidak mau jujur, orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak percaya dengan kenyataan, mereka akan ngeles terus.